Berapa Anda udah menunggu kabar yang benar-benar pasti soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan? Minggu demi minggu berita bermunculan. Ada yang bilang sudah dekat, ada yang menyebut masih dalam proses, dan tidak sedikit yang membuat kita bingung karena informasinya saling bertentangan. Namun hari ini, kita akhirnya masuk pada momen yang paling banyak ditunggu. Penjelasan resmi yang disebutkan langsung dalam arahan pemerintah pusat, termasuk pembahasan yang berkaitan dengan keputusan presiden, serta tindak lanjut dari kementerian terkait. Bagi banyak pensiunan, baik aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, pertanyaan yang sama terus terulang. Kapan rapelnya benar-benar cair? Apakah kenaikan gaji ini sudah masuk tahap final? Apa saja fakta yang betul-betul sudah dipastikan pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat ribuan orang setiap hari mencari informasi terbaru, berharap ada kepastian agar perencanaan keuangan keluarga bisa lebih tenang. Karena kita tahu kebijakan soal pensiun bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kebutuhan hidup, kesehatan, dan ketenangan masa tua. Dalam video ini, kita akan membahas secara jernih dan runtut perkembangan terbaru yang benar-benar relevan dengan Anda, bukan sekadar rumor, bukan juga kabar yang dilebih-lebihkan, tetapi rangkaian penjelasan yang mengacu pada keterangan resmi pemerintah, proses regulasi, serta bagaimana jadwal pencairan rapel biasanya berjalan dari tahun ke tahun. Kita akan menjelaskan mengapa pembahasan soal rapel bisa memakan waktu, siapa saja yang terlibat dalam penetapannya, bagaimana mekanisme anggaran negara mempengaruhi pencairannya, dan apa saja sinyal kuat yang membuat banyak pihak meyakini bahwa periode kali ini adalah salah satu yang paling mendekati realisasi. Dan yang paling penting, Anda akan memahami apa saja fakta yang sudah bisa dipastikan, apa yang masih menunggu proses formal, serta langkah apa yang dapat Anda lakukan agar tidak tertinggal informasi penting. Jadi, sebelum Anda mengambil kesimpulan dari kabar yang simpang siur di luar sana, mari kita kupas satu persatu dengan bahasa yang mudah, jelas, dan sesuai kebutuhan para pensiunan di seluruh Indonesia. Ketika kita mulai membahas perkembangan terbaru mengenai rapel dan kenaikan gaji pensiunan, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa setiap perubahan kebijakan yang menyangkut keuangan negara tidak pernah terjadi dalam waktu semalam. Ada proses berlapis yang melibatkan banyak pihak mulai dari Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis seperti Kemenpan RB, hingga lembaga pengelola dana pensiun seperti Taspen dan Asabri. Itulah sebabnya mengapa kabar-kabar yang muncul sering terasa setengah matang. Kadang terdengar sudah dekat, namun di kesempatan lain tampak seperti masih jauh. Bagi para pensiunan yang sudah lama menunggu kepastian, situasi seperti ini pastinya menimbulkan campuran antara harapan dan kekhawatiran. Tetapi justru di titik inilah kita perlu mengurai secara perlahan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, sehingga Anda tidak perlu lagi mengandalkan dugaan atau desas-desus yang tidak jelas sumbernya. Banyak orang bertanya mengapa informasi soal rapel bisa bergeser. Mengapa jadwal yang disebutkan satu pihak tidak selalu sama dengan keterangan pihak lainnya? Jawabannya sebenarnya sederhana. Kebijakan rapel merupakan hasil akhir dari beberapa proses administratif yang harus saling sinkron. Ketika Presiden menyampaikan arahannya, itu adalah pintu pertama. Namun setelah arahan itu keluar, Kementerian Keuangan harus menghitung ulang dampaknya terhadap APBN, memastikan bahwa anggarannya tersedia, serta menyiapkan dokumen pendukung yang menjadi dasar pencairan. Setelah itu, hasil perhitungan dan alokasi anggaran harus disampaikan dalam bentuk aturan formal. Bisa berupa peraturan menteri atau keputusan presiden baru, kemudian disalurkan ke Taspen atau Asabri sebagai lembaga pelaksana. Proses yang panjang inilah yang seringkali tidak diketahui masyarakat, sehingga muncul kesan bahwa pengumuman tidak jelas atau sering berubah. Padahal perubahan itu bukan karena pemerintah ragu, tetapi karena setiap tahap harus benar-benar selesai sebelum masuk ke tahap berikutnya. Disitulah menariknya pembahasan kali ini. Karena dari berbagai informasi resmi yang disampaikan dalam beberapa minggu terakhir, terlihat bahwa prosesnya sudah semakin dekat ke tahap final.
Jika biasanya pemerintah masih membahas dari sisi anggaran atau masih melakukan sinkronisasi antara kementerian, kini arahannya sudah mulai konkret, terutama karena Presiden sudah menyinggung langsung mengenai penyelarasan pendapatan ASN aktif dan pensiunan, termasuk adanya penyesuaian gaji sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Ketika Presiden sudah menyampaikan hal tersebut dalam kapasitas resmi, itu menjadi indikator kuat bahwa proses administratif lainnya sedang bergerak untuk menyusul. Banyak pakar kebijakan publik juga mengatakan bahwa ketika suatu kebijakan menyangkut pensiun, biasanya pemerintah akan lebih berhati-hati karena jumlah penerimanya besar dan dampaknya langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kepastian pendapatan bulanan. Selain itu, kita juga perlu melihat konteks ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah sedang berupaya menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pensiunan yang pendapatannya tetap dan tidak bisa bertambah meski biaya hidup meningkat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dalam beberapa tahun terakhir dan dinamika inflasi membuat kebijakan penyesuaian pensiun menjadi semakin relevan. Pemerintah tidak sekedar memberikan kenaikan sebagai bentuk kebijakan populis, tetapi lebih sebagai upaya menjaga keseimbangan ekonomi agar semua lapisan masyarakat bisa bertahan menghadapi tekanan biaya hidup. Itulah mengapa dalam beberapa bulan terakhir pembahasan mengenai kenaikan gaji ASN dan dampaknya terhadap pensiunan terus menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan. Ketika mendengar banyaknya perkembangan tersebut, wajar jika para pensiunan bertanya-tanya apakah rapel yang sering dibicarakan benar-benar akan cair. Kalau kita melihat pola dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan rapel hampir selalu dilakukan setelah seluruh regulasi difinalkan dan anggarannya resmi dilimpahkan. Biasanya rapel mencakup selisih gaji atau pensiunan yang berlaku mundur dari bulan saat kebijakan diumumkan hingga bulan saat pencairan dilakukan. Artinya, jika kebijakan naiknya gaji pensiunan diputuskan berlaku sejak awal tahun, namun pencairannya baru dapat dilakukan di pertengahan atau akhir tahun, maka selisih antara bulan tersebutlah yang nanti diterima sebagai rapel. Skema ini bukan hal baru karena sudah diterapkan dalam kebijakan sebelumnya dan selalu mengikuti pola yang sama. Ada penetapan, ada perhitungan ulang, ada aturan pelaksanaan, dan baru pencairan. Dalam konteks inilah penting untuk memahami posisi Taspen dan Asabri. Banyak orang mengira bahwa rapel lambat karena Taspen belum bergerak. Padahal justru sebaliknya, Taspen hanya bisa memulai penyaluran setelah menerima dokumen resmi dari pemerintah, baik itu berupa PMK maupun surat perintah pembayaran lain yang menjadi dasar legal pencairan. Tanpa dokumen tersebut, Taspen tidak mungkin bisa mencairkan rapel karena semua pembayaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini sering menjadi sumber kebingungan di masyarakat. Karena ketika mendengar kabar bahwa Presiden sudah memberi arahan, masyarakat menganggap pencairan bisa dilakukan segera, padahal arahan Presiden adalah langkah awal, sedangkan langkah-langkah teknis lain harus menyusul. Ketika kita melihat sisi sosialnya, kebijakan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar nominal tambahan yang diterima. Bagi banyak pensiunan, rapel dan kenaikan gaji memberikan ruang napas baru dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, biaya rumah tangga, dan membantu anak atau cucu. Banyak pensiunan yang hidup dengan penghasilan pas-pasan dan kenaikan sekecil apapun dapat sangat berarti. Karena itu tidak mengherankan jika setiap kabar mengenai rapel langsung menjadi perbincangan luas. Bahkan, di berbagai daerah, banyak komunitas pensiunan yang saling bertanya, saling mengirim tangkapan layar berita, dan mencoba memahami perkembangan terkini. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan informasi yang jelas dan jujur sangat besar. Dan itulah alasan mengapa video seperti ini hadir, agar informasinya tidak setengah-tengah dan tidak membuat para pensiunan semakin bingung. Dalam pembahasan lain, kita juga perlu melihat bahwa reformasi birokrasi yang sedang digalakkan pemerintah memiliki dampak langsung pada struktur penggajian ASN aktif dan pensiunan. Ketika pemerintah mengubah skema tunjangan, menghapus beberapa jenis tunjangan lama, atau menyederhanakan sistem remunerasi, dampaknya pasti mengalir ke sistem pensiun. Karena itu, kebijakan kenaikan pensiunan saat ini tidak berdiri sendiri, tetapi bagian dari paket perubahan yang lebih besar.
Banyak orang tidak menyadari bahwa proses harmonisasi peraturan ini memakan waktu cukup lama, karena setiap perubahan pada ASN aktif harus dihitung dampaknya terhadap pensiunan. Pemerintah tidak boleh mengubah satu elemen tanpa memperhitungkan keseluruhan sistem karena bisa menimbulkan ketidakseimbangan di masa depan. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah memutuskan besaran kenaikan. Banyak yang berharap kenaikannya besar, tetapi kenyataannya penentuan angka harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Ketika ekonomi sedang stabil, pemerintah punya ruang untuk memberikan kenaikan yang lebih besar. Namun, saat ekonomi menghadapi tekanan, ruang fiskal menjadi terbatas. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus memastikan bahwa kelompok rentan seperti pensiunan tidak menjadi korban dari kebijakan penghematan. Inilah sebabnya pemerintah memilih pendekatan yang lebih berhati-hati dan berimbang, memastikan bahwa kenaikan pensiunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Dengan cara ini, keberlanjutan dana pensiun tetap terjaga dan hak pensiunan di masa depan tidak terancam. Ketika kita melihat seluruh proses ini secara keseluruhan, barulah kita bisa memahami mengapa pembahasan mengenai rapel dan kenaikan gaji pensiunan menjadi topik yang panjang dan membutuhkan penjelasan detail. Prosesnya memang tidak cepat, tetapi bukan berarti tidak berjalan. Justru dari informasi terbaru yang muncul terlihat bahwa tahapannya kini berada di fase yang paling krusial, fase finalisasi aturan dan persiapan teknis pencairan. Jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, perkembangan sekarang jauh lebih signifikan karena arahan politiknya sudah jelas, perhitungan anggarannya sudah berada di tahap akhir, dan lembaga pelaksana sudah mulai menyiapkan sistem untuk penyaluran. Namun, meskipun begitu banyak indikasi positif, tetap penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa tanggal pencairan harus merujuk pada dokumen resmi. Selama dokumen tersebut belum diterbitkan, selalu ada kemungkinan jadwal bergeser. Tapi bergeser tidak berarti batal, melainkan bagian dari penyesuaian teknis yang memang tidak bisa dihindari. Dengan memahami hal ini, para pensiunan bisa lebih tenang dan tidak mudah panik ketika ada kabar yang berbeda-beda di luar sana. Video ini bertujuan agar Anda memiliki gambaran menyeluruh, bukan sekadar potongan informasi yang bisa menyesatkan. Jika kita bicara soal manfaat jangka panjang, kebijakan kenaikan pensiun juga memberikan sinyal positif mengenai perhatian pemerintah terhadap kelompok lansia. Indonesia sedang memasuki era populasi menua, di mana jumlah warga lanjut usia meningkat pesat. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan sosialnya agar tetap mampu memberikan perlindungan kepada kelompok usia ini. Salah satu bentuk perlindungan yang paling konkret adalah memastikan bahwa pensiunan memiliki pendapatan yang layak. Itulah mengapa kebijakan kenaikan pensiunan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal martabat dan kesejahteraan bangsa. Di tengah semua perkembangan ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa para pensiunan memiliki peran besar dalam pembangunan negara. Sebagian besar dari Anda telah mengabdikan puluhan tahun bekerja sebagai ASN, anggota TNI atau Polri. Anda membangun pelayanan publik, menjaga keamanan, mempertahankan negara, dan membantu sistem pemerintahan berjalan. Karena itulah negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memberikan hak pensiun yang layak dan memperbaruinya sesuai kondisi zaman. Kenaikan gaji pensiunan bukan hadiah, tetapi hak yang seharusnya memang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang. Kini ketika kita memasuki tahap akhir dalam proses kebijakan ini, para pensiunan memiliki alasan untuk optimis. Semua indikator menunjukkan bahwa kebijakan sedang bergerak ke arah yang benar. Tinggal menunggu finalisasi dan jadwal resmi yang ditetapkan pemerintah. Dan ketika jadwal tersebut diumumkan, biasanya tidak lama setelahnya Taspen dan Asabri langsung menjalankan pencairan sesuai SOP mereka. Selama bertahun-tahun pola itu selalu konsisten sehingga kemungkinan besar proses kali ini pun akan mengikuti alur yang sama. Ya.